Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Khairunisa, NIM T20194035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep listrik sederhana dan jenis-jenisnya. Poin yang pertama ada mengenal Michel Faraday sebagai bapak listrik. Listrik merupakan hal yang penting dalam kehidupan di era modern saat ini. Tanpa listrik, manusia tidak bisa menikmati berbagai alat elektronik seperti televisi hingga AC. Sebelum listrik menjadi hal yang biasa, dahulu listrik ditemukan oleh Michel Faraday yang merupakan ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Michel Faraday merupakan laki-laki kelahiran Inggris pada September 1791 di Newington Butts. Faraday memiliki 9 saudara kandung dan Faraday hanya dapat mencicipi bangku sekolah dasar lokal sampai umur 13 tahun. Saat berumur 14 tahun, Faraday membantu ayahnya untuk membiayai keluarganya dengan bekerja di penjilitan serta menjilid buku. Ketika waktu senggang, ia sering menyempatkan membaca buku, terutama buku kimia dan fisika. Di umur 20 tahun, Faraday mengikuti sejumlah ceramah oleh ilmuwan Inggris terkenal yang bernama Sir Humphrey Davy. Humphrey Davy merupakan seorang ahli kimia dan juga seorang kepala laboratorium dari Royal Institution. Setiap kali mendengarkan ceramahnya, Faraday selalu membuat catatan mengenai isi ceramah tersebut dengan rapi dan mengirimkannya langsung ke Humphrey Davy serta lampiran surat lamaran kerjanya. Tertarik dengan hasil kerjanya, Davy mengangkat Faraday menjadi asisten di lab universitas terkenal di kota London. Saat usia 21 tahun, Davy adalah sosok yang berpengaruh besar pada pemikiran Faraday yang menghasilkan kelistrikan. Tepatnya pada tahun 1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertama dalam dunia kelistrikan, yang pada akhirnya menciptakan motor listrik pertama di dunia, yaitu sebuah rangkaian sebagai penggerak benda. Sejak saat itu, Michel Faraday mulai dikenal namanya, hingga penemuannya tersebut diakui sebagai gerbang utama menuju era modern kelistrikan. Saat melakukan percobaan di tahun 1831, Michel Faraday mendapati bahwa apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat, yang kemudian magnetnya berjalan. Kondisi tersebut dinamai pengaruh elektromagnetik, yang juga temuan tersebut diberi nama hukum Faraday. Poin yang kedua ada memahami konsep listrik dan resistensi listrik, terbagi menjadi 9. Yang pertama ada kelistrikan, yang kedua ada arus listrik, yang ketiga ada beda potensial, yang keempat ada resistensi listrik, yang kelima ada prinsip dasar listrik arus searah atau DC, yang keenam ada prinsip tegangan listrik, yang ketujuh ada prinsip arus listrik, yang kedelapan ada rangkaian resistor listrik seri, yang kesembilan ada rangkaian resistor paralel. Yang pertama ada kelistrikan atau electricity. Sifat listrik dibawa oleh suatu muatan listrik elementer, yaitu elektron atau pembawa muatan negatif dan proton pembawa muatan positif, yang dengan neutron ketiganya merupakan penyusun suatu atom. Muatan positif akan tarik-menarik dengan muatan negatif, sedangkan dua buah muatan atau lebih yang sama tanda muatannya akan saling tolak-menolak. Yang kedua ada arus listrik. Dapat didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang bergerak dalam satu satuan waktu tertentu. Satuan arus listrik adalah ampere atau coulomb atau detik. Perlu diketahui bahwa kondisi tertentu adalah arus listrik yang sangat berbahaya dan dapat membunuh seekor gajah contohnya. Dalam peralatan elektronik, biasanya arus listrik yang digunakan hanya dalam orde miliampere atau 1/1000 ampere. Yang ketiga ada beda potensial atau tegangan listrik, yang berarti pengaruh listrik suatu muatan listrik pada suatu jarak tertentu. Satuannya volt. Potensial listrik juga dapat didefinisikan sebagai ukuran seberapa besar energi listrik per satuan muatan listrik. Beda potensial merujuk kepada seberapa besar perbedaan potensial di antara dua titik tertentu yang masih dalam pengaruh potensial tersebut.
Yang keempat ada resistensi listrik. Adalah suatu gaya yang dapat mengurangi, menghambat, atau bahkan menghentikan aliran elektron. Dalam resistensi listrik, ada 3 parameter pengukuran dasar. Yang pertama ada tegangan, arus, dan resistensi. Ketiga parameter tersebut merupakan konsep dasar dari kelistrikan dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, harus benar-benar dipahami ketiga parameter tersebut dengan benar. Yang kelima ada prinsip dasar listrik arus searah atau DC. Itu terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama hukum Ohm, yang kedua ada hukum Kirchhoff atau kekekalan arus listrik, dan yang ketiga ada hukum Kirchhoff 2. Yang keenam ada prinsip tegangan listrik. Adalah sama pada suatu cabang paralel dan merupakan penjumlahan tegangan komponen listrik pada suatu rangkaian seri. Yang ketujuh ada prinsip arus listrik. Sama halnya dengan rangkaian seri, namun berlaku hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian paralel. Yang kedelapan ada rangkaian resistor seri. Resistor adalah komponen hambatan listrik. Contohnya jika kita memiliki 2 buah resistor dengan resistensi R1 dan R2 pada suatu rangkaian listrik seri, maka kita dapat mengganti 2 resistor tersebut dengan 1 resistor saja yang setara dengan gabungan seri 2 resistor tadi. Dan yang kesembilan ada rangkaian resistor paralel. Sama seperti rangkaian seri, kita dapat mengganti 2 buah resistor atau lebih dengan suatu resistor pengganti yang setara dengan gabungan paralel 2 resistor tadi. Poin yang selanjutnya ada memahami konsep listrik statis dan listrik dinamis beserta perbedaannya. Listrik statis dan listrik dinamis merupakan pembagian jenis listrik berdasarkan keadaan muatannya. Listrik statis dan listrik dinamis adalah listrik yang dapat kita temui dengan mudah dan dengan contoh yang sederhana. Yang pertama ada listrik statis atau elektrostatik. Memiliki jumlah muatan listrik yang tetap atau yang statis. Listrik statis dapat didefinisikan sebagai kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis, atau bisa disebut listrik yang diam. Muatan listrik dapat berupa positif atau negatif. Contohnya seperti listrik statis dapat kita temui ketika kita menggosokkan penggaris pada rambut. Setelah beberapa kali digosokkan, penggaris didekatkan dengan sobekan-sobekan kertas, maka kertas akan menempel pada penggaris tersebut dalam waktu tertentu. Hal ini terjadi karena timbulnya muatan listrik yang menarik kertas pada penggaris. Secara teknik, dapat dijelaskan bahwa setelah penggaris digosokkan ke rambut, penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif dan rambut menjadi bermuatan positif. Selanjutnya ada listrik dinamis yang bertolak belakang dengan listrik statis. Jika listrik statis disebut dengan listrik yang diam, maka listrik dinamis disebut listrik yang dapat bergerak. Dapat didefinisikan listrik dinamis adalah suatu gejala listrik yang ditimbulkan oleh pergerakan muatan listrik. Pergerakan listrik dinamis berupa posisi yang muatan elektroniknya tinggi menuju muatan elektron yang rendah. Secara singkat, listrik statis dan listrik dinamis memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama ada aliran elektron secara kontinu pada listrik dinamis tidak terjadi pada listrik statis karena elektron pada konduktor atau yang menjadi penghantar memang sangat mudah berpindah. Sedangkan perpindahan elektron pada listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan serta tidak mengalir kontinu. Yang kedua ada listrik dinamis yang hanya terjadi dengan penghantar konduktor, sementara isolator berfungsi untuk mencegah manusia tersengat listrik dinamisnya. Yang ketiga ada listrik dinamis terjadi dari arus searah dan arus bolak-balik. Yang keempat ada parameter dari listrik dinamis dapat diukur dengan alat ukur yang baku, sementara pada listrik statis sangat sulit diukur. Misalnya, sulit mengukur arus, tegangan, hambatan, dan daya listrik pada penggaris plastik. Contohnya yang menarik serpihan kertas. Yang kelima ada listrik statis yang biasanya disebut sebagai listrik yang diam atau tidak memiliki pergerakan muatan listrik, sedangkan listrik dinamis mengalami pergerakan muatan listrik atau arus listrik.
Poin selanjutnya ada memahami konsep rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang pertama ada listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka biasanya dirangkai sedemikian rupa, di mana salah satu bagian arusnya terbuka, sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Rangkaian listrik terbuka disebut juga dengan rangkaian listrik yang terputus. Bisa saja dibayangkan apabila sakral yang terputus atau terbuka tidak akan memungkinkan ada arus listrik yang bisa melewatinya. Oleh sebab itulah rangkaian listrik harus bersifat tertutup agar aliran listrik bisa kembali berjalan. Selanjutnya ada listrik tertutup. Tentunya bersifat tertutup. Kondisi sakral yang tertutup inilah yang nantinya bisa mengalirkan arus listrik sehingga rangkaian listrik bisa menyala. Rangkaian listrik yang tertutup tidak memiliki pangkal dan tidak memiliki ujung. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada kawat penghantar, yang kedua ada alat ukur untuk mengukur listrik dan juga sumber penghasil daya listrik. Sumber penghasil daya listrik tersebut bisa berupa baterai. Poin selanjutnya ada memahami rangkaian listrik seri dan paralel beserta contoh penggunaannya. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltage atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Oleh karena itu, kabel yang dipakai pada rangkaian listrik terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan arus listrik. Setiap benda yang memakai listrik untuk penggunaannya disebut sebagai beban listrik. Benda apapun dapat menjadi beban listrik. Karena simbol universal untuk beban listrik adalah hambatan atau resistor. Jadi simbol lampu pada rangkaian dapat diganti menjadi simbol hambatan. Terdapat dua tipe rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama ada rangkaian seri, merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan, hanya melalui satu jalur arus listrik. Contohnya seperti sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik. Selanjutnya ada rangkaian paralel, merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contohnya seperti sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.